Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita dalam pelajaran biologi. Topik kita kali ini sistem saraf bagian yang ketiga tentang sistem saraf tepi, otonom dan gangguan sistem saraf oleh Adiluddin Hutapea. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibedakan atas dua, yaitu 1. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang keluar dari otak atau berasal dari otak. Yang kedua adalah saraf spinal. 31 pasang saraf berasal dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Berikut adalah saraf kranial dengan 12 pasang saraf keluar dari otak. Saraf nomor 1 berada pada hidung, merupakan saraf olfaktoris jenis saraf sensorik. Saraf yang ke retina mata adalah saraf optikus, merupakan saraf sensorik. Sedangkan saraf yang berada pada otot bola mata ada 3: saraf okulomotor, saraf troklear, yang kelima saraf abdusen, merupakan saraf sensorik dan motorik. Lalu ada saraf trigeminal yang berada pada wajah, kemudian pada nasal, hidung. Berikut adalah saraf yang ketujuh, adalah saraf sensorik motorik, merupakan saraf fasial yang berada pada otot wajah. Lalu ada saraf yang ke-9 glosofaring yang terdapat pada laring faring. Berikut saraf vagus, yaitu saraf nomor 10 yang berada pada faring, laring, trakea, esofagus, jantung, serta organ abdomen. Berikut saraf yang berada pada otot lidah adalah saraf yang ke nomor 12 hipoglosal. Lalu saraf yang berada pada punggung dan otot leher depan nomor 11 saraf aksesoris spinal. Aksesoris spinal adalah saraf sensorik dan motorik juga. Yang ke-8 adalah saraf vestibula koklear yang berada pada telinga. Saraf spinal 31 pasang saraf terdiri dari 8 pasang saraf serviks, 12 pasang saraf toraks, 5 pasang saraf sakrum, 1 pasang saraf koksik. Jadi ini keluar dari sumsum tulang belakang. Berikut saraf otonom. Terdiri 2 jenis saraf, yaitu 1. Saraf simpatis. Berasal dari segmen torak dan lumbar medula spinalis. Fungsinya meningkatkan aktivitas tubuh kecuali aktivitas pencernaan dan pernapasan. Sebagai contoh, peningkatan frekuensi otot jantung dan menghambat keluarnya empedu. Yang kedua, saraf parasimpatis. Berasal dari area kranial atau otak dan sakrum. Fungsinya menurunkan aktivitas tubuh kecuali aktivitas pencernaan dan pernapasan. Sebagai contohnya, penurunan frekuensi dan kekuatan kontraksi otot jantung dan menstimulasi mengeluarkan cairan empedu. Berikut fungsi saraf simpatis dan parasimpatis boleh dilihat dalam gambar.
Apakah gangguan sistem saraf? Meningitis. Peradangan selaput otak dengan bertambahnya jumlah dan berubahnya cairan cerebrospinal. Bisa karena infeksi bakteri ataupun virus. Kemudian gegar otak, bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi mental atau tingkat kesadaran. Gegar otak ditandai dengan gejala awan kebingungan atau pingsan. Berikut Alzheimer adalah sindrom kematian sel otak secara bersamaan sehingga otak tampak mengecil dan kemampuan daya mengingat berkurang. Sering diderita orang yang berusia 65 tahun ke atas. Epilepsi atau ayan, penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tidak beralasan. Penyebabnya bisa karena trauma, tumor otak, kerusakan otak pada saat lahir, stroke, dan alkohol. Lalu ada Bell palsy. Penyakit ini disebabkan gangguan pada saraf fasial. Pertemuan tentang sistem saraf yang ketiga ini sampai di sini. Sampai jumpa untuk topik selanjutnya. Terima kasih.